Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewan Duren. Ya, apa kabar? Ya, malam ini malam Senin ya, hari Minggu tanggal 7 November teman-teman tahun 2021. Nah, seminggu sekali nanti akan kami biasakan ya, yang nongol itu wajahnya ini pemilik Dewan Duren. Ya. Seminggu sekali kami usahakan yang nongol pemiliknya bukan pohon duriannya ya. Supaya teman-teman familiar ya dengan kami bisa saling berinteraksi ya. Nah, malam ini kami akan berbagi begini teman-teman ya. Dalam sebuah video yang konten YouTube kami ada seorang teman karib ya, sahabat yang berkomentar begini. 1000 konten video 1000 cara berkebun. Intinya yang bersangkutan sepertinya bingung ya, harus ikut yang mana kan gitu. Nah, itu pernah kami alami juga teman-teman ya, pernah kami alami juga ketika kami awal-awalnya berkebun. Karena apa? Secara pendidikan kami tidak memiliki basic pendidikan di bidang agriculture atau pertanian. Ya, sekolah saya dulu di dunia rancang bangun, ya, jurusan arsitektur, salah satu institut ternama di Surabaya. Setelah lulus, justru saya tidak bekerja di dunia rancang bangun, ya, di bangunan, tetapi saya lebih menekuni dunia furniture, ya, dan terakhir justru terdampar di dunia finansial ya, sebagai seorang marketing. Jauh kan? Nah, baru tahun 2019 ya, kami memutuskan pulang kampung dan berkebun. Nah, di awal berkebun ya, karena tanpa dasar ilmu pengetahuan akhirnya ngawur teman-teman. Tapi dari ngawur itulah akhirnya kami sadar bahwa berkebun itu tidak boleh ngawur. Ya, tidak boleh ngawur teman-teman. Harus ada acuannya. Makanya ya, kami memutuskan bahwa berkebun itu harus didasari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa? Ya berkebun durian. Nah, 6 bulan pasca kami berkebun banyak mendapatkan masalah. Akhirnya kami memutuskan bahwa berkebun itu harus ada dasar ilmu pengetahuannya. Nah, sejak saat itulah kami mencari. Ya, kebetulan kami aktif di dunia sosial, dunia maya ya, dunia Facebook. Saya banyak berkecimpung di sana. Banyak sekali grup tentang durian. Ya, banyak sekali. Tetapi hanya ada satu yang kami pilih, yang kami jadi ajukan, yaitu kebun durian berkelanjutan yang diasuh oleh Bapak Mulyana Ahmad atau KDP. Nah, itu yang pertama kami jadikan acuan. Kemudian yang kedua ada Miss Sifulin Sinki ya, seorang konsultan durian dari Malaysia di Durian Academy. Nah, dari 2 grup ini memang teman-teman ya, kami bergabung banyak di grup ya. Tetapi dari 2 grup inilah yang paling banyak mempengaruhi kami dalam berkebun. Ya, 2 grup ini. Nah, itulah. Jadi gini, teman-teman juga harus menentukan. Di YouTube itu channel YouTube banyak teman-teman. Ya, dan itu tidak mungkin diikuti oleh teman-teman semuanya. Ya, teman-teman harus menentukan sikap. Ya, harus menentukan sikap. Sikap kami sudah jelas. Ya, berkebun itu harus didasari ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya tentu pengetahuan tentang pertanian. Ilmu aja, ilmu apa saja dalam berkebun itu menurut yang kami baca dan kami terapkan. Itu ada ilmu fisika, ilmu biologi, jadi ilmu kimia. Ya, 3 ilmu inilah yang mendasari ilmu berkebun durian kami. Ya. Nah, di grup KDP banyak sekali dibahas secara ilmiah. Ya, secara ilmiah ya, itu kalau kita tidak biasa mengikuti bisa pusing teman-teman.
bisa pusing. Tetapi jujur bahwa kebun durian kami seperti saat ini, sekarang ini banyak dipengaruhi oleh dua grup ini, KDP sama Durian Academy. Jujur ya, ini yang pengaruhi. Dan semua ilmunya dari dua grup inilah yang kami praktekkan di lapangan. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat. Di fase generatif ya, pohon durian kami tumbuh seperti yang sering kami sharing. Karena apa teman-teman? Begini, kalau hanya sekedar bertanam durian, semua orang bisa teman-teman. Semua orang bisa. Dan insya Allah pasti berbuah. Ya, karena tanah kita, tanah surga katanya Coach Plus. Dilempar saja sudah bisa hidup dan bisa berbuah. Ya, bersyukurlah ya kita yang tinggal di daerah tropis ya, bahwa durian itu bisa tumbuh dengan baik di daerah tropis ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngomong bahwa durian itu hanya bisa hidup di daerah dataran tinggi, daerah yang dingin. Jangan percaya teman-teman. Karena apa? Durian itu bisa ditumbuh di mana saja. Hanya yang membedakan apa? Perlakuannya teman-teman. Perlakuannya, caranya. Dan caranya itu bisa dipelajari lewat ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa? Fisika, biologi, dan kimia. Itu teman-teman. Makanya ya di bahasan kami teman-teman mungkin kalau ngomong dibandingkan dengan konten-konten yang lain, belum ada yang pernah ngomong apa itu asam amino, apa itu biostimulan, apa itu zat pengatur tumbuh, apa itu biogen, apa itu stres biotik, apa itu stres abiotik. Mungkin hanya channel kami teman-teman yang bicara begitu. Karena apa? Dasar kami ilmu pengetahuan teman-teman. Ya, dasar kami ilmu pengetahuan dan kami tidak ingin ya berkebun itu hanya sekedar berkebun ya. Sekedar berkebun. Hasilnya kalau sekedar ya ala kadarnya. Kan gitu teman-teman. Kami ingin ya, kami ingin sekali bahwa buah durian yang kami hasilkan nanti itu terukur teman-teman. Terukur. Alat ukurnya bukan lidah kita. Ada alat ukurnya namanya refraktometer yang mengukur tingkat kadar glukosa, kadar gula dan lain sebagainya yang ada di dalam buah durian. Dan angkanya keluar dengan sebutan BRIC. Ya, BRIC. Alat ukurnya namanya refraktometer. Kemudian angka yang keluar disebut BRIC. Jadi ya Bawor itu BRIC-nya berapa, Musangking BRIC-nya berapa dan lain sebagainya. Ya sama-sama Musangking teman-teman. Ya sama-sama Musangking ditanam di kebun A, di kebun B, di kebun C. Hasilnya bisa berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Apa yang bisa membedakan? Yang pertama adalah kondisi mineral di dalam tanah itu. Kondisi mineral teman-teman, yang ada di dalam kandungan tanah itu yang memengaruhi kualitas sebuah durian. Yang kedua apa? Agroklimat, jadi iklim di sekitar di mana kita bercocok tanam. Kemudian pemupukan, perawatan dan lain sebagainya yang sebenarnya selama ini dianggap porsinya paling besar, sebenarnya tidak. Hanya sekitar 24% saja pemupukan dan lain sebagainya. Lainnya bukan itu teman-teman. Ya, jadi ya, sekarang teman-teman tinggal pilih. Ya, ingin mendapatkan durian kualitas seperti apa nanti? Ya, tentukan dari sekarang Anda ikut yang mana? Ya, ikut yang mana? Apakah hanya biasa-biasa saja? Yang ini. Saya pengen yang lebih. Ya, mungkin ya banyak sekali konten di YouTube. Mungkin baru di konten kami ya, barangkali ya. Ya, teman-teman mendengar pupuk hara mikro dan hara makro
mikroba. Karena itu ilmiah teman-teman. Ilmiah itu. Ilmiah. Makro itu apa, mikro itu apa. Mungkin di konten-konten yang lain teman-teman tidak pernah mendengar itu. Ya. Jadi terkejut begitu mendengar kok bahasanya seperti ini. Ya. Memang yang benar ya seperti ini teman-teman. Karena apa? Ya, nitrogen itu ada rumus kimianya. Oksigen ada rumus kimianya. Fosfor ada rumus kimianya, magnesium ada rumus kimianya. Ya. Itulah teman-teman. Makanya saya bilang bahwa berkebun harus didasari ilmu pengetahuan. Tanpa itu, ya, bisa tumbuh, bisa. Di beberapa video yang kami upload kemarin, ada sebuah pohon musangking yang dirawat asal-asalan, itu bisa tumbuh subur, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman jeli, ya, pada waktu itu sengaja saya bawa daun musangking tempat saya potong, saya bawa, saya tunjukkan kepada pemilik durian musangking itu, ya, yang tidak dirawat dengan baik itu, dia bilang, Pak, daunnya beda ya. Itulah teman-teman, itulah yang membedakan kebun kami dengan kebun musangking yang saya temui di pinggir jalan. Ya, terus nanti buahnya gimana? Karena belum sama-sama buah, ya kita belum tahu. Tetapi, ya, dalam pikiran kami sangat yakin bahwa pohon durian yang sehat, kecukupan mineral dan gizinya akan sehat dan bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Itu saya tanamkan di otak kami, teman-teman. Sehingga banyak konten YouTube tidak pernah menggoyahkan otak kami, tidak pernah. Saya coba lihat ya beberapa konten, tetapi ya, kami tidak pernah terpengaruh. Karena apa? Dari awal kami sudah menentukan sikap bahwa kami hanya mengikuti 2 grup dalam bercocok tanam, maksudnya. Ya, berkebun durian kami hanya mengikuti mazhabnya grup KDB dan Durian Academy. Apakah nanti bisa berubah? Bisa. Asalkan ada grup baru misalnya yang bahasanya ilmiah. Pasti kami ikuti. Pasti kami ikuti. Karena apa? Kami yakin, ya, semua itu ada, ya, tanah itu ada rumus kimianya, air itu ada rumus kimianya. Jadi bisa diterangkan secara ilmiah. Contoh, ambil contoh ini teman-teman. Ya, sekedar pembanding aja ya. Kalau kita pergi ke dokter, ya, dokter itu tidak langsung bisa mengetahui jenis penyakitnya apa. Kita disuruh periksa urin, ya, kita disuruh periksa darah lengkap, kita disuruh periksa feses dan lain sebagainya, baru si dokter menentukan seseorang sakit ini. Lain ceritanya kalau kita pergi kepada seorang dukun, teman-teman. Teman-teman pernah pergi ke dukun? Pernah diperiksa, disuruh periksa darah? Nggak pernah teman-teman. Kalau kita pergi ke dukun, hanya main tebak-tebakan saja. Ya, hanya main tebak-tebakan aja. Kalau benar nggak apa-apa, kalau salah resikonya fatal. Karena apa? Berkebun durian itu lama, teman-teman. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Tetapi kita menunggu panen sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi jangan sampai teman-teman salah memilih. Ya, jangan sampai salah memilih, teman-teman. Karena apa? Efeknya nanti di belakang. Ya, di belakang. Ya, efeknya nanti di belakang. Jadi sekali lagi, ya, buat teman-teman yang melihat video kami, nggak usah kaget nanti kalau ada kata-kata asam amino, biostimulan, ya, PGPR, ya, zinc BT, macam-macam, ya, yang mungkin selama ini
teman-teman belum pernah mendengar. Nah, oke teman-teman, jadi ada beberapa juga komentar yang mungkin kesel ya dengan jawaban kami. Ada yang bertanya kok mesti jawabannya diarahkan ke Mbah Google. Mbah Google. Karena apa gini? Dalam kami belajar ya teman-teman, dalam kami belajar ya, ada istilah-istilah baru yang tidak kami tahu ya. Yang tidak kami tahu, tetapi karena niat kami sudah mau belajar, ya kami berusaha untuk mencari. Dan ilmu pencarian yang paling hebat saat ini adalah Mbah Google. Ya, ada yang tanya, biostimulan itu apa sih Om? Asam amino itu apa Om? Manfaatnya apa? Itu kalau saya terangkan di video ini, bisa 1 jam teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman mau dengar nggak? Kan gitu. Makanya saya arahkan, saya jawab. Coba sih di Mbah Google sana ada. Biostimulan itu dijabarkan secara detail teman-teman. Manfaatnya apa? Secara garis besar adalah menanggulangi stres. Tapi manfaat yang lain banyak. Dan itu kalau diterangkan videonya panjang. Pertanyaannya teman-teman mau dengerin nggak? Mau lihat nggak? Kan gitu. Kan lebih enak kalau misalnya ada kata-kata yang asing teman-teman nggak lihat ya, cari di pencarian Mbah Google pasti ketemu. Contoh misalnya saya ngomong silika, jangan ditanya belinya silika di mana, di Mbah Google banyak. Ya kayak di Mbah Google banyak teman-teman. Asam amino teman-teman tinggal cari aja. Kalau memang mau bikin ada caranya. Kebetulan asam amino ya kami bikin sendiri. Ya, jangan abaikan, jangan pernah alergi untuk mencari teman-teman. Kalau kita niatnya belajar ya kita harus berani bersusah payah. Bukan berarti saya tidak mau menjawab. Ya, tapi kalau saya mau jawab panjang sekali ceritanya dan itu rasanya tidak mungkin. Teman-teman aja kalau lihat video paling-paling cuma 3-4 menit kemudian skip. Padahal kalau saya jujur, kalau saya mau belajar saya lihat berulang-ulang sampai benar-benar paham dan saya praktekkan. Itu teman-teman. Ya, itulah yang membuat ya apa yang kami kerjakan selama ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Pohon durian kami seperti apa teman-teman bisa lihat hasilnya. Kenapa sih daunnya bisa glowing seperti itu? Kenapa sih kalau bertunas itu secara kontinu dan panjang-panjang? Ya, itu semua kami dapat ya dari ilmu pengetahuan teman-teman. Dari ilmu pengetahuan. Ya, dari ilmu pengetahuan itu penting. Ya, sekali lagi teman-teman ya, jangan marah. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya, saya ngomong coba sih cari Mbah Google. Juga banyak yang bertanya kepada saya, Om, gimana sih dosis pemakaiannya silika? Gimana sih dosis pemakaiannya plan katalis? NPK di kemasan itu ada semua teman-teman ya, tinggal teman-teman beli. Kalau belum beli, lihat di pasar online Shopee, Tokopedia, Lazada itu gak sama. Teman-teman klik misalnya biostimulan produknya Megapol Palagro, itu jabarannya fungsinya apa aja, takarannya apa aja, ada semua. Kalau teman-teman belum beli, dilihat aja di Shopee, Tokopedia. Semua dijabarkan secara rinci produk itu untuk apa, gunanya untuk apa, takarannya apa. Nah, kalau seperti masih bertanya kepada kami, repot teman-teman, kami jawab. Kami jawabnya kok kebangetan, nggak mau nyari itu loh. Kok mau mentah nih, maunya kok didulang terus. Kalau mau didulang terus kayak bayi kapan pinternya, kan begitu teman-teman. Ya bukan berarti kami tidak mau menjawab, tetapi kok kebangetan gitu ya. Oke teman-teman, itulah apa yang bisa kami bagi malam ini ya, semoga bermanfaat ya. Jangan pernah kendor untuk belajar dan belajar, karena apa? Ilmu berkebun durian tidak akan pernah habis sampai kita meninggal nanti teman-teman. Karena apa? Perubahan teknologi itu yang membuat ilmu pengetahuan tetap tumbuh. Oke teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan malam ini
bisa membawa manfaat ya. Salam sukses petani durian Indonesia. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.